Halo, selamat malam Kak Elia. Selamat malam, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, mau tanya aku. Ngobrol-ngobrol ya, boleh ya. Iya, silakan. Hmm. Kalau di dalam Kristen, upah dosa itu adalah maut, betul ya? Betul, Roma 6 ayat 23. Apa hubungannya maut dengan dosa? Kan dosa itu pemberontakan, Pak. Nah, pemberontakan itu menimbulkan natur keberdosaan. Jadi, keberdosaan itu yang membuat kita harus maut itu adalah keadaan di mana kita tidak dapat bersatu dengan Allah. Karena kan Allah itu kudus. Sedangkan dosa itu menyebabkan kita mengalami maut. Mengalami maut itu artinya apa? Keterpisahan dengan Allah. Makanya ketika Adam dan Hawa itu berdosa, mereka diusir dari Eden. Oleh karena apa? Allah itu kudus, itu tidak bisa bersatu dengan mereka. Kalau istilah teologi dalam orang Kristen itu disebut dengan berteosis. Ya. Jadi kalau saya melihat ada kambing mati di depan saya, kambingnya berdosa nggak? Ya kan kematian bukan kematian itu yang dimaksud, Pak. Kematian itu ada tiga. Ada kematian jasmani, ada kematian rohani, dan ada kematian kekal. Aduh, ini jaringan saya lemot. Bentar ya. Oke. Nah, manusia itu pada awalnya diciptakan Tuhan untuk tujuan yang kekal. Tapi karena keberdosaannya, karena mereka memiliki dosa, maka mereka harus mengalami kematian. Itu ada hubungannya dengan binatang. Karena binatang itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yakin ya? Ya, betul. Oke, buka Markus 16 ayat 15, tolong bacakan. Terus, Markus 16 ayat 15. ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya, betul. Lalu apa? Kambing makhluk bukan? Ya, makhluk hidup. Berarti makhluk yang diinjili. Loh, pemberitaan Injil kepada segala makhluk itu, Pak. Ya, saya tanya kambing makhluk bukan. Makhluk ini lihat konteksnya. Karena mereka dengar ya, yang Allah pulihkan di dalam kitab Wahyu nanti itu adalah seluruh dunia. Karena yang terkutuk itu adalah Adam, dan Adam itu dari Adamah. Adamah itu tanah, ya. Nah, semua yang di bumi ini itu menjadi menderita. Jadi mendapatkan dampak keberdosaan akibat ulah manusia. Nah, itu akan dipulihkan. Jadi segala makhluk yang dimaksudkan oleh Kristus ke sini adalah manusia yang berhak dan bisa menerima Injil itu. Karena Injil itu ada kata manusia di situ, Kak. Yang ada kan makhluk. segala makhluk di situ, lihat konteksnya. Itu berbicara tentang apa? Tikus makhluk bukan tikus. Betul, betul. Nah, kok disuruh nginjili? Ya kan nanti mereka akan dipulihkan. Semuanya akan dipulihkan. Ya, Tapi gimana cara memulihkan nginjili kambing? yang paling penting begini, kerusakan hewan-hewan dan kerusakan tumbuhan dan bumi ini itu oleh karena ulah manusia. Jadi Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada para murid bahwa semua manusia itu harus kamu injili agar oleh karenanya nanti pembaharuan langit bumi baru di mana Adamah itu yang terkutuk itu akan dipulihkan pada keadaan yang semula. Bukan berarti kita menginjili secara verbal kepada hewan-hewan, bukan, Pak. Tapi mereka mendapat bagian di dalam pemulihan kekal di dalam langit bumi baru. Jadi perhatikan kalau baca Alkitab itu bukan seperti baca kitab suci orang lain, Pak. Ya kalau Anda tidak terima ya silakan, itu urusan Anda. Nggak apa-apa. Gini maksudnya, Kak. Saya pernah baca pengakuan iman rasuli, ya. Berbunyi begini pengakuan imannya. Yesus dilahirkan, tetapi tidak diciptakan, betul? Pernah dengar? Bukan pengakuan iman rasuli. Enggak, saya pernah dengar itu. Enggak, itu bukan pengakuan iman rasuli. Itu pengakuan iman Nisea, Konstantinopel. Oke, pengakuan iman Nisea ya. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Pengakuannya ngomong begitu. Pertanyaan saya, Yesus dilahirkan tetapi tidak diciptakan, tertulis di mana itu? Yohanes 1 ayat 3. Coba silakan. Ya. Oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Coba baca. Itu bunyinya.
Bagaimana mungkin ciptaan menciptakan ciptaan? Tanpa firman tidak satupun yang telah jadi daripada segala yang dijadikan. Itu Yohanes 1 ayat 3. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu adalah ciptaan, bagaimana mungkin ciptaan bisa bersama-sama dengan pencipta sejak kekekalan? Yakin? Ya memang nggak mungkin. Yohanes 1 ayat 3. Buka Kolose 1 ayat 15. Tolong Ya, dibaca. itu permulaan dari Kristus adalah apa namanya? Permulaan dari segala sesuatu yang diciptakan. Itu permulaan dari Permulaan. ciptaan, bukan ciptaan yang mula-mula. Oke, tapi diciptakan kan? Tidak, permulaan Kok ciptaan. tidak gimana? Coba dibaca lagi. Saya sudah ngerti itu. Itu yang dipakai oleh saksi Jehovah. Itu permulaan dari ciptaan, artinya sumber dari ciptaan. Bukan ciptaan yang mula-mula. Oke, Wahyu 3 ayat 14. Bedakan permulaan ciptaan, bedakan ciptaan yang mula-mula. Kalau ciptaan yang mula-mula berarti seperti Saya kasih lagi ayat bahwa firman itu diciptakan. Wahyu 3 ayat 14, tolong bacakan. enggak. Kalau firman itu diciptakan, bagaimana mungkin firman itu bisa kekal di dalam diri Allah? Padahal Allah bukan ciptaan. Bukan, jangan ke saya dong. Yang nulis Alkitab kan bukan saya. Ya, memahami Alkitab nggak boleh pakai logika kalian, Pak. Loh, bukan berlogika, kita itu bertanya, Pak. Kan saya bukan orang Kristen ini. Betul Makanya kan? saya katakan, ya udah, kalau saya jawab Bapak terima. Ya kalau Anda mau konfrontasi itu urusan Anda. Saya sudah katakan di dalam Wahyu itu pun, ya ciptaannya apa, permulaan dari ciptaan itu tidak pernah dimaknai sebagai ciptaan yang mula-mula. Bapak-bapak gereja dan para rasul-rasul suci itu nggak pernah memahami bahwa Yesus itu adalah ciptaan, karena itu akan kontra dengan Yohanes 1 ayat 3. Sedangkan yang menulis kitab Wahyu itu juga adalah Rasul Yohanes bin Zebedeus. Oke, yang mana ayatnya? Di dalam Alkitab, firman telah menjadi Yesus. Silakan. Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1, dan firman Ya, itu di mana ayatnya? Firman telah menjadi Yesus. Ada nggak? firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Ini manusia, Bang. Abang manusia, saya juga manusia. Dan dinyatakan sebagai anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah itu Pak hanya Yesus, Pak. Siapa yang ngomong? Keluaran 4 ayat 22, Israel anak Allah, anak tunggal Allah. Coba dibaca. Anak Allah, anak-anak Allah dengan anak tunggal Allah Keluaran itu 4 22. Anak tunggal Allah itu Israel juga, Bro. Coba dibaca. Keluaran 4 anak tunggal Allah di sana, anak tunggal Allah dalam Yohanes 1 ayat 14 itu Israel itu Pak, itu bentuknya itu plural bukan singular. Berarti nggak anak tunggal dong kalau begitu. Dengar dulu saya ngomong. Kalau Anda mau tanya, Yohanes 1 ayat 14 itu bentuknya singular, bukan plural. Jadi kalau kamu baca keluaran apa segala macam bahwa Israel itu bentuknya apa? Plural, bukan singular. Yohanes 1 ayat 14 itu singular. Ini bukan anak tunggal. One person. Bukan anak tunggal berarti. Ya anak tunggal Yakub itu- bentuknya singular. Nah, Iya, Yesus adalah anak tunggal Allah. Makanya ketika Yesus mengakui dirinya sebagai anak tunggal Allah, orang Israel itu mau menyalibkan dia karena dengan berkata demikian, dia sedang Oke. menyamakan dirinya dengan Allah, gitu. saya mau tanya, apakah seluruh nabi semuanya orang Israel? Ya harus dari Israel seharusnya. Yakin? Ya, Oke, Obadja itu nabi bukan? betul. Orang mana dia? Ya itu kan beda, konteksnya beda. Kok konteksnya beda Nabi- gimana sih? nabi-nabi- Anda meyakini nabi-nabi- nggak Obadja nabi? Ya, nabi-nabi yang bernubuat mengenai Kristus itu harus dari Israel, Pak. Obadja bernubuat. Kalau begitu, berarti nabi harus bernubuat mengenai Kristus. Pertanyaan saya gini loh Kak Elia, apakah semua nabi itu orang Israel? Tinggal dijawab ya atau tidak. Obadja itu diutus kepada bangsa apa? Bani Edom. Hah? Bani Edom. Anda cek sekarang, saya tunggu kalau nggak percaya. Iya, saya tahu. Oke, saya tahu. Tanya Bani Edom itu keturunan dari saudara siapa? Yakub bukan? Esau. Anda kan tahu di Alkitab Bani Edom itu dikutuk oleh Allah. Sekarang Anda tadi mengatakan semua nabi itu berasal dari Bani Israel. Kenapa Obadja dari Bani Edom?
Jawab. Ya itu tidak masalah Pak, karena dia itu masih satu garis keturunan dari Abraham. Anda baca di Alkitab, Bani Edom itu dikutuk. Anda kok Masalah, itu gimana? nggak Berarti masalah. pernyataan pertamamu keliru kalau begitu. Tidak semua nabi adalah orang Israel. Ada Pak, tidur aja Pak. Ya kalau mau berpolemik jangan masuk ke room saya. Bedakan di dalam kitab perjanjian lama para nabi itu punya klasifikasinya masing-masing, ya. Itu semua tidak sama. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 bahwa ketetapan-ketetapan dan hukum Allah secara khusus mengenai janji dan kandungan janji itu diberikan kepada siapa? Kepada Israel saja. Ini mau bawa Anda Amos kayak Obaja kayak siapa kayak dan segala macam, itu nggak ada hubungan kepada janji itu. Ya, jadi lihat dulu nabinya itu nabi yang dimaksudkan dalam tujuan apa, pengertiannya bagaimana. Kalau mengenai nubuatan mesianik, udah jelas Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 itu kepada bangsa Israel saja. Saya tahu Anda mau melegitimasi kenabian nabimu itu menggunakan kitab suci kami. Oh baca itu bukan Israel, dia juga dari Bani Edom dan diutus untuk orang Edom. Ya, Anda mau mengatakan begitu. Dengan demikian kamu mau legitimasi kebenaran nabimu yang nggak bisa. Gitu loh. Karena apa yang disampaikan oleh para nabi di dalam kitab suci perjanjian lama itu nge-support apa yang disampaikan oleh nabi-nabi besar. Dan itu pun ranahnya masih dalam bangsa Israel, makanya digolongkan dalam kitab suci mereka. Kalaupun tidak, itu nggak akan dimasukkan di dalam kanonisasi. Aneh sekali Anda. Gitu loh, kalau mau berpolemik ya jangan di room saya Pak. Cara mereka itu licik gitu. Mereka mau legitimasi nabinya dari kitab suci ya yang nggak bisa. Minta pengakuan tuh haus banget. Ria, betul. Obaja itu orang Yehuda. Dia dari Yehuda, memang diberi kepada Edom. Tapi Yehuda itu anak siapa? Anak Yakub. Dodol. Ada aja ceritanya. Pengen banget haus sekali validasi. Ini pertanyaannya ya gini kayak ya. Kalau misalnya orang yang percaya kepada Yesus itu selamat. Nah, kalau misalnya orang yang sebelum Tuhan Yesus itu, yang sebelum mengenal Tuhan Yesus itu bagaimana? Itu dari pandangan teologi ya. Terima kasih. Sebelum mengenal Yesus atau bagi mereka yang tidak mendengar Yesus? Atau Yesus mati? Atau gimana? Ada kan kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan atau yang mengenal Tuhan Yesus kemudian tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus seperti tidak selamat. Ya, tapi betul. tidak semua manusia di bumi ini yang mengalami atau mendengarkan panggilan untuk ke jalan keselamatan yaitu Tuhan Yesus. Nah itu yang pertama. Dalam kondisi saat ini. Bahasanya itu masih ambigu Pak. Maksudnya Bapak bertanya keselamatan orang yang mengalami itu beda. Mengalami dan mendengar itu beda. Jadi Bapak mau tanya keselamatan orang yang mengalami meskipun sudah dengar, belum mengalami meskipun sudah dengar, atau yang sama sekali tidak pernah mendengar? Yang sama sekali tidak, pertama sama sekali tidak pernah mendengar. Yang itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan keadaan yang orang-orang yang sebelum ada Tuhan Yesus? Jadi mungkin orang-orang di 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus ada, gitu. Ya, sebelum Tuhan Yesus ada, oke. Dan orang-orang yang tidak pernah mendengar Yesus, ya itu sinonim ya. Sebelum Tuhan Yesus itu ada dalam pengertian menjadi manusia ya. Bagaimana nasib mereka? Ya, bagi orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan Yesus, baik sebelum Yesus lahir dan juga setelah Yesus lahir, mereka itu akan dihakimi menurut hati nurani mereka.
Ya, di dalam Roma 2 ayat 11 sampai 16, hukum Taurat itu Tuhan tanamkan di dalam hati nurani setiap manusia, baik dia di pedalaman, baik dia di kota atau dimanapun. Jadi ada hati nurani yang menjadi dasar penghakiman mereka nanti, karena Tuhan Yesus selain dia adalah firman yang menjadi daging yang menebus manusia dari dosa, tapi dia adalah firman yang melakukan penghakiman atas apa yang menjadi dasar penghakiman di dalam hati nurani manusia. Ya, jadi manusia yang orang-orang yang sama sekali belum pernah dengarkan Yesus, bagaimana dia akan diselamatkan? Ya, dia akan dihakimi menurut hati nuraninya. Ya, kalau dia melakukan apa yang dilarang hati nuraninya, dia akan dihukum. Tapi kalau dia melakukan apa yang dituntut hati nuraninya, itu akan diperhitungkan sebagai upah di hadapannya oleh Kristus. Bahkan dalam Roma 2 ayat 16 dikatakan bahwa hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Gitu ya. Dan itu udah menjawab sebenarnya semua ya. Jadi sebelum Yesus ada sama yang belum pernah dengar Injil itu sama. Ya, sebelum Yesus ada ya. Nah, sebelum Yesus ada ke dunia ini kan ada nubuatan mengenai Yesus. Nah, orang-orang Israel yang percaya dengan nubuatan Mesias itu kan Tuhan Yesus bawa ketika Tuhan Yesus bangkit. Makanya Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika dia mati, dia pergi ke dunia orang mati, memporak-porandakan kerajaan maut dan membebaskan roh-roh orang yang tertawan di sana. Nah, roh-roh orang mati yang tertawan di sana itu adalah orang-orang pada zaman Nuh sampai kepada zamannya Israel sebelum Yesus mati yang percaya kepada Mesias itu, nubuatan Mesias. Nah, jadi orang perjanjian lama itu beriman ke depan, kalau kita beriman ke belakang. Ya, kalau Musa itu beriman kepada 1500 tahun ke depan, kita beriman 2000 tahun ke belakang. Tapi tetap salib yang menjadi landasan keselamatan mereka, bukan yang lain-lain. Begitu. Dan yang belum mendengar Injil, di luar mendengar Injil dan tidak mendengarkan nubuatan itu, ya berlaku hati nurani mereka. Gitu. Makasih, Tuhan berkati. Ya, silakan Pak. Ada dua pertanyaan nih. Tapi ini sedekat apa sih Elia dengan Tuhan kita, dan apa mujizat yang pernah Elia alami? Karena saya sering ngikutin ini ya. Mungkin ada kesaksian sekali-sekali ditampilkan di sini. Dari Elia sendiri yang Elia alami, ya apa mujizat pernah? Apa kan kita tahu nih setiap hari, tiap malam saya sering ngikutin lah. Orang yang saya lihat nih satu itu Elia tuh dekat banget sama Tuhan saya lihat. Nah, sedekat itu sama Tuhan, apa yang sudah Elia alami seperti mujizat apa gitu loh. Nah, yang mujizat pertama itu, yang kedua. Mujizat sih nggak ada ya Pak. Saya nggak pernah ngalamin mujizat, kesembuhan apa gitu, saya nggak pernah ngalamin itu. Saya lebih kepada perenungan aja bahwa ya saya ini bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi ya saya bukan siapa-siapa, saya diberi karunia Tuhan untuk bisa mengerti Dia saja, sehingga saya tidak disesatkan di dalam berhala-berhala dunia ini. Saya bisa mengenali Dia sebagai Allah yang belas kasih, Allah yang mencintai, dan lain sebagainya. Itu yang buat saya bersyukur. Jadi saya harus melayani gitu. Jadi saya bukan. Jadi mujizat tuh belum ada, belum pernah secara spesifik nggak ada gitu ya? Nggak ada. Saya pernah dekat sama Tuhan sampai kayak ngobrol gitu. Aduh Tuhan, dia datang. Aduh Tuhan, saya mau kemana nih? Kayak ada petunjuk gitu. Saya ada di persimpangan. Tuhan mau ambil yang mana nih, kiri apa kanan nih? Nah, kadang-kadang kayak ada bisikan, kayak nih, lo ambil kiri, ternyata ke kanan bener. Kayak ini gitu, pasti ada apa gitu. Itu sedekat itu gitu. Cuman saya nggak ngerti yang Elia jelasin itu semuanya. Saya baru ngerti itu sebagian besar. Nah, makanya saya minta nih Elia bikin buku lah, bantu bikin buku untuk penjelasan yang lebih detail.
kita harus bagaimana Tuhan itu Trinitas. Tadi itu saya screenshot tuh. Saya mau belajarin juga tuh. Saya juga udah berapa kali, udah dijelasin berapa kali kan. Saya juga sering gagal paham tuh. Yang Trinitas Tuhan ini apa? Tuhan Allah Bapa. Terus firman. Firman itu berbentuk apa? Apakah firman ini disampaikan melalui, kan kita ya pokoknya dalam lah, spesifik kita sangat sangat ambigu lah kalau kita kurang memahami ya. Kalau kurang detail gitu ya. Memang kita kadang-kadang tersesat. Tapi saya nggak terlalu ke sana. Saya cuma ya Tuhan Allah Bapa. Udah. Yesus Kristus anaknya. Terus firman yang menjadi pedoman saya. Udah. Tuntunan saya. Nah, apalagi saya kan Kristen. Saya ya baca almanak aja. Saya harus ngapain. Ya almanak aja, hari ini ada apa. Jadi saya panduannya almanak aja. Atau renungan-renungan harian yang dari Google. Jadi itu tuntunannya. Kalau saya sampai spesifik harus mengerti, aduh sangat sulit ya. Nah itu saya minta Elia buat buku dulu. Buku saya akan beli, baca. Saya akan bila perlu dijual aja bukunya. Seperti apa nih Elia? Oh, saya nggak ada. Ya, boleh nggak buat buku? Buat buku. Ya nantilah kita lihat kapan aja. Tapi pengajaran-pengajaran tuh udah banyak, Pak. Jadi silahkan tonton di YouTube, banyak pengajaran-pengajaran yang sudah ada di sana. Gitu. Jadi untuk tulis buku saya belum ada rencana. Gitu. Maksudnya yang ya cobalah dipikirkan lah. Kita masih banyak nih yang butuh seperti itu tuh. Lihat tuh apa namanya itu ketika saya baca tuh komen-komen. Ya. Bagus penjelasannya. Masa kami baru tahu loh ini. Terima kasih loh Elia. Oh ya. Nah yang terakhir bapak saya dulu tahu Parmalin kan? Aku anak Siantar Elia. Oke. Dulu bapak saya Parmalin dan meninggal sampai meninggal, dan kami bawa ke gereja. Apa yang terjadi di arwah bapak saya? Seperti tadi penjelasan yang tadi kan, yang tidak mengenal Tuhan ya. Atau sebelum 2000 tahun yang lalu mereka meninggal seperti apa? Ada pengadilan apa tadi? Karakter ya? Apa? Hati nurani. Yang kalian sampaikan yang belum kenal Tuhan. Pertanyaannya Pak Jigo tadi ya. Nah itu. Jadi sebelum Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengenal Tuhan, terlebih dahulu Parmalin kan yang menyembah Pepu Dewata, ya kan? Ya. Nah, bapak saya meninggal di situ. Tapi kita secara Kristen kita kebumikan, kita kubur, kita makamkan secara Kristen. Artinya belum kalau orang Islam kan tinggal asaduhana, tinggal nyebut lagi, meninggal itu dia udah mati dalam Nabi Muhammad SAW katanya ya kan, udah masuk surga dia tuh, tinggal ngucap katanya, ngucap gitu kan. Nah kalau bapak saya belum sempat itu, masih artinya meninggal dalam Parmalin. Itu juga baru saya tahu itu setelah saya lihat si Tuan Guru Doli itu loh, yang pernah lihat nggak? Tuan Raja Guru itu yang orang Tanah Jawa. Enggak tahu. Coba cek deh tuh. Itu selalu ada pro kontra di situ. Nah itu coba ngobrol sama dia tuh, selamatkan dia itu. Peputuan Raja katanya, Peputuan Raja Doli. Itu Margana Pitupuli itu. Nah, oke. Nanti tolong coba deh dijelasin deh, meninggal dalam agama Parmalin tapi dimakamkan dengan agama Kristen. Saya kebetulan HKI. Itu nggak ada gunanya itu bagi keselamatannya. Tetap Tuhan nanti akan menghakimi orang itu. Saya tidak tahu ayahnya bapak itu udah mendengar Yesus atau enggak lalu menolak, atau saya nggak tahu. Tapi penolakan kepada Kristus pasti binasa. Ya tapi kalau dia sama sekali belum pernah mendengarkan Injil,
ya dia akan dihakimi menurut hati nuraninya itu. Gitu. Saya tidak mau hakimi dia binasa atau tidak binasa, tapi meskipun Ya, ya. Anda kuburkan dia secara Kristen, itu tidak akan pernah memengaruhi keselamatan jiwanya. Gitu. Ya. Apakah terus pada ini sekarang kan udah dimasuk Tugu kan, kalau kita kan udah mau ke Roli, masuk ke Tugu. Kita sebagai anaknya seperti apa supaya saya kan selalu kirim doa juga sama bapak saya sama ya orang tua saya yang udah meninggal dua-duanya. Ya, Ya. kirim doa lah supaya Berdoa aja, ini Pak. paling iya. Ya. Oke, Elia. Yang tadi ya ditunggu bukunya Elia ya. Ya, lihat nanti Pak. Saya juga masih kuliah, jadi saya nggak ada. Mohon maaf, saya tidak ada waktu untuk buat buku. Saya masih pusing dengan saya punya kerjaan, saya punya kampus, urusan saya juga masih itu. Jadi itu nggak mungkin terjadi dulu untuk saat ini. Saya nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Gitu. Tapi kalau Anda kita memang tunggu lah. belajar, ada banyak pengajaran di YouTube yang bisa Anda ikuti. Gitu loh. Yang bisa Anda ikuti. Dari dulu saya memang punya kerinduan untuk buat buku dan lain-lain, cuma belum ada waktunya. Saya nggak bisa gitu. Ya. Oke. Ya, ya. Elia, thank you ya. Oke, God oke. bless you ya. Ya, ya Pak. Tuhan berkati.